Halo teman-teman. Kunci dari pengembangan diri menjadi lebih baik adalah mengakui kesalahan. Tidak mudah, sangat tidak mudah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan ini baru saya sadari. Dulu mungkin pernah saya lakukan tapi tidak dengan sadar. Saya sadari baru-baru ini. Mengakui kesalahan itu tidak mudah. Karena mungkin ego, mungkin tidak mau diri terlihat lemah. Jadi itu dihindari. Lebih mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, menyalahkan guru, menyalahkan ini itu. Sesuatu yang di luar dirinya lebih mudah disalahkan daripada menyalahkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, mengakui kelemahan. Ini ada hubungannya dengan menikah ya. Salah satu yang saya rasakan dari menikah, hal positif yang saya dapatkan dari menikah, dari sekian banyak hal yang positif itu adalah lebih mudah mengakui kesalahan. Karena kalau sulit mengakui kesalahan akan terus-terusan berantem, akan terus-terusan beda pendapat, akan terus-terusan beda pendapat dengan pasangan. Dengan mengakui kesalahan itu bisa membuka peluang lebih lebar untuk menjadi diri yang lebih baik, untuk rukun, untuk harmonis. Ketika di rumah harmonis, di kerjaan, di lingkungan, di sekolah, di apapun, itu akan terbawa, pikirannya lebih enak gitu. Ke anak itu juga bisa malah hampir sama dengan pasangan. Apalagi anak yang sudah bisa ngomong, sudah nalar, itu sangat kritis. Nah, ketika mengakui kelemahan ini sudah dilakukan, jadi tahu titik mana yang diperbaiki. Ada langkah menuju suatu titik, langkah yang nyata dengan tujuan yang nyata, karena sudah tahu kelemahannya di mana. Variabel satu ini, variabel mengakui kesalahan ini menjadi variabel dasar untuk menjadi lebih baik, untuk mengembangkan diri. Setelah mengakui kesalahan, baru nanti variabel-variabel yang lain kayak disiplin, konsisten, fokus. Fokus itu tidak hanya berarti melakukan sesuatu, tahu melakukan apa, harus melakukan apa. Tidak hanya itu, tapi juga tahu mana yang harus diabaikan, mana yang tidak perlu diperhatikan. Jadi ini mirip dengan takwa. Takwa kan melakukan sesuatu yang Allah sukai atau Allah ridho, dan menghindari, menjauhi, tidak memperhatikan, mengabaikan apa yang tidak Allah sukai. Ini mirip dengan yang jadi prinsipnya marketers yang disampaikan oleh Mas Iwan Setiawan di podcast Kasih Solusi saat berbincang-bincang gitu ya. Itu Mas Iwan ketika ngobrol apa gitu menyelipkan kata-kata ini. Di marketers, sebelum dalam merumuskan, ketika mau merumuskan suatu objek bisnis atau mungkin buku atau apapun, itu harus menentukan ketika goalnya ini, harus tahu apa yang dilakukan dan harus tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Dua hal ini berdampingan. Kalau tahu saja yang dilakukan tapi melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, nanti untuk mencapai goal itu akan lama, tidak efektif gitu. Jadi ya kembali lagi ke mengakui kesalahan tadi, itu menjadi dasar utama, terus dilengkapi dengan variabel-variabel lain. Dan bagaimana caranya agar mengakui kesalahan ini bisa dilakukan dengan mudah, karena
saya tahu tidak mudah, apalagi untuk mengakui ke teman, ke orang yang tidak dekat, ke orang, bahkan ke orang tua. Kalau orang tua mungkin ketika kita ayal-ayalan, ketika kita berargumen, ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ketika dinasihati kita berargumen, itu kebanyakan orang tua akan mengalah, dan kita ya jadinya akan tetap berjalan di situ, tetap berjalan di kesalahan, di kelemahan yang kita tutupi, tetap berjalan di situ aja, berkubang di situ aja. Tapi kalau dengan pasangan, ndak, ayel-ayelan, kalau menang-menangan jadinya nggak harmonis. Jadi harus tahu porsi, aku ini wis angel, aku ini wis ayel-ayelan, sama-sama keras, nanti ada momen diam-diaman, ada momen nanti memuncak, terus nanti diam agak reda baru komunikasi lagi. Ketika habis memuncak, diem, komunikasi lagi lah, di situ biasanya terjadi saling maaf-maafan, saling mengakui kelemahan. Nanti ada, berarti saya memperbaiki bagian ini, terus pasangan memperbaiki yang ini, saling mengoreksi. Itu kelebihan dari mempunyai pasangan atau menikah. Kalau pacaran nggak mungkin kelihatan kelemahannya, nggak mungkin dikoreksi kelemahannya, nggak mungkin ayel-ayelan sampai membuka diri, sampai mengakui kelemahan itu. Kayaknya enggak lah, kayaknya nggak sampai ke situ. Kalau pacaran itu yang terlihat, yang diperlihatkan adalah enaknya, indahnya, bagusnya, prestasinya, apa kayak bau busuk entut itu disembunyikan. Kalau sudah menikah, itu keluar semua. Ya gitu ya. Kalau mau mengembangkan diri, kunci dasarnya adalah mengakui kesalahan. Kalau mau dengan mudah mengakui kesalahan, menikah, cari pasangan. Kayaknya begitu. Oke.